Shalom. Sekali lagi Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang selalu setia saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, kita punya Allah yang memberkati. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Dialah Allah yang pastinya akan memberkati kita pada pagi hari. Mari datang di rumah Tuhan dengan hati yang percaya. Kita alami berkat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Sama-sama kita yang merindukan Tuhan. Pagi hari ini sejenak kita teduhkan hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa saudara. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan setiap kami. Engkau pencipta dari segala yang ada Tuhan. Kehidupan kami yang kami boleh menikmati Tuhan hari lepas hari, semua terjadi karena kedahsyatan Tuhan yang senantiasa terbukti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penghiburan, untuk berkat, untuk kemurahan yang kami boleh alami bersama dengan Engkau hari demi hari. Hari ini Tuhan, pagi yang baik ini kami datang di hadapan-Mu tetap dengan ucapan syukur. Kami mau tanggalkan sejenak Tuhan setiap permasalahan, pergumulan, apapun beban kami Tuhan, kami mau tanggalkan di hadapan-Mu. Sebab kami mau datang dengan iman, kami mau datang dengan pengharapan hanya kepada Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus namanya. Kami berdoa kepada Tuhan yang besar, kami percaya kepada Tuhan yang dahsyat. Itulah Tuhan Yesus yang kami sembah. Tuhan, berkuasalah ya Bapa, sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bersemayam, agar pada pagi hari ini kami yang menyembah dimanapun kami berada, kami mengalami kuasa dari surga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa hati ini Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari bersama saudara di hadapan Tuhan. Sama-sama angkat pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Katakan semuanya bergoncang. Kami datang dengan iman Tuhan pagi hari. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Katakan betapa dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya,
pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau lah Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. haleluya Tuhan. Walau dunia Terjadi, kami mau terus berdoa dan berharap kepadamu Tuhan. semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari saudara, saya undang kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Katakan Allah, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia mari katakan saudara, semua yang bergoncang, tapi hati kami tetap Tuhan. tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Aku percaya akan kuasa-Mu Tuhan, aku percaya akan rancangan-Mu Tuhan. Aku percaya haleluya. Tak ada kasih yang seperti Engkau. Engkau tetap selama-lamanya Allahku, Allah yang memberkati, Allah yang menyembuhkan setiap orang. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya Mari dengan tangan yang terangkat tinggi di hadapan Tuhan, mari sembah Dia saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan Allahku Tuhan. Tak ada lagi keraguan Tuhan dalam hati setiap kami. Haleluya. Tiada yang lain, Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semuanya Tuhan goncang, haleluya. tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita saudara. Mari sembah lebih dahsyat lagi saudara. Ku sembah Engkau Yesus. Pandang Dia saudara. hanya
kami sembah, oh kami puji Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak pernah sekalipun Tuhan Engkau tinggalkan setiap kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan pengawasan-Mu berlalu di antara kami Tuhan Yesus. Begitu besar kasih Allah bagi setiap kami sampai Engkau rela mati bagi setiap kami Tuhan. Engkau rela tertikam bagi setiap kami. Engkau rela Tuhan diolok-olok di atas kayu salib. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat karya-Mu. Gak ada kata selain terima kasih akan mau sampaikan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, mari mulai berdoa saudara. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Lepaskan semua kalimat berkat di hadapan Tuhan. Lepaskan semua kerinduan pengharapan kita sama Tuhan. Mari letakkan kepada alamat yang tepat, kepada Kristus Allah yang tertotok di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Ini mulut kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to. Mari bersama-sama gereja Tiberias, angkat tanganmu katakan, I sing praises to your name. Kami muliakan Engkau Tuhan. Dari mulut hati kami yang percaya Tuhan Yesus. Oh Lord, hallelujah, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Mari setiap jiwa angkat tanganmu saudara. To
percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi hari yang indah ini dimanapun kau berada, mari kita bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang Immanuel. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kita semua. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti coba lihat kanan kirimu, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang Immanuel, tidak pernah sekalipun mau meninggalkan setiap kami ya. Yesus dahsyat, Kau Allah kami yang luar biasa. Mari gereja Tiberias, sama-sama kita bertemu, berkumpul
dalam kasih dan anugerahnya Tuhan. Sama-sama kata. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi ya, come on. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Sudah capek? Belum, amin. Masih kuat memuji nama Tuhan, amin. Masih kuat bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, bahwa nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Ya, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Hey, come on. Kita buang iblis gemetar, mengalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on, come on, come on, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Dengan imanmu kita buang iblis gemetar, mengalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on, come on, come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Siapa namanya? Mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Gereja Tiberia, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Yuk dengan imanmu kita buang, mengalahkan
Nama Yesus, kota benteng yang pria, yuk, pria-prianya Tuhan, sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Say, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Lebih. Nama Yesus, hey. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama siapa namanya? Siapa namanya? Nama Yesus di atas segala. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, sebelumnya izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Parihaji dengan judul Menyangkal Diri Mengikuti Yesus. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah langsung kepada Gembala Sidang Tiberias untuk membangun gereja yang besar dan yang penuh kuasa. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di sorga. Romawi yang kedua, menyangkal diri mengikuti Yesus. 1. Menyangkal diri berarti mengikuti Kristus. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23 dan ayat 24. Konteks ayat ini, Yesus menegur Petrus karena Petrus yang awalnya mengatakan Yesus adalah Mesias tidak rela ketika Yesus harus menderita. Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Petrus lebih mementingkan apa yang manusia kehendaki, bukan kehendak Bapa. Kita bisa menjadi seperti Yesus dengan cara menyangkal diri dan mengasihi Allah. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 2. Menyangkal diri berarti menempatkan kebenaran di atas segalanya. Yohanes 8 ayat 32 dan Mazmur 119 ayat 35. Penyangkalan diri yang terus-menerus dan didasari kasih kepada Allah akan membuat kita serupa seperti Kristus. Kebenaran dari Allah itu akan memerdekakan kita dan kita akan semakin mengikuti perintah Allah dengan lebih mudah, menjiwai dan jadi kebiasaan kita. Kebenaran dari Allah akan sangat kita sukai karena kita selalu menyangkal diri kita. 3. Menyangkal diri berarti disalibkan bersama Kristus. Roma 6 ayat 6 sampai dengan 7 dan ayat yang ke-8. Memikul salib adalah mematikan diri kita dari sifat-sifat duniawi, hawa nafsu, keinginan daging, keangkuhan hidup dan keinginan mata. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengikuti Dia. Romawi yang ketiga, seruan gembala sidang, mari bertobat dan cari kerajaan sorga serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Firman Allah di dalam Lukas 13 ayat 3 sampai dengan 5 mengajarkan kepada kita, 1.
Mari hidup yang kudus. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada gembala sidang untuk menyerukan agar manusia suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatannya untuk selamat dan masuk surga. Mari suci pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4. 2. Janji Tuhan kepada yang bertobat di dalam Yoel 2 ayat 18 sampai dengan 27. Janji Tuhan kepada orang yang bertobat, serta ada kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan, yaitu gandum, anggur dan minyak, maka akan dikenyangkan, diberkati, dijauhkan dari roh-roh jahat, diampuni dari segala dosa, dan dibebaskan dari segala kutuk. 3. Mari kita hidup di dalam pertobatan, jangan duniawi. Cari kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Mari hidup yang jujur, yang dipilih Tuhan, tidak mengenal dusta, harus jujur 100% dan tidak mencuri. Tuhan Yesus berkata, jangan mencuri dan jangan bersaksi dusta. 4. Mari kita cari makanan yang tidak dapat binasa, bukan makanan yang dapat binasa. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 27. Doa penutup. Doa kami, semua jemaat dipersiapkan menjadi warga sorga, dibangkitkan di akhir zaman, terbang ke awan-awan, dan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Bapa, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan, perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar, tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari sambil bangkit berdiri sambut firman Tuhan.
Sama-sama katakan. For you are great, you the miracle. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darnia Mariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. You the miracle so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pagi ini berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, dan kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, penuhi roh jiwa dan tubuh kami semua dengan Roh Kudus-Mu, untuk jemaat-Mu di Gereja Nias ya Tuhan Yesus, juga jemaat-Mu lewat live streaming. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Haleluya, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita percaya kita semua ini sekarang berada dalam lindungan Tuhan Yesus saudara sekalian ya. Dan kita percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ayat ini saudara sekalian sering dibawakan oleh Bapak Gembala saudara sekalian ya. Selalu bahkan setiap pemberitaan firman pasti ada ini ya saudara sekalian. Coba Argo bacakan di Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Demikian firman Tuhan. Ya, Yohanes 6 ayat 27 katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya, saudara sekalian. Ya, jadi Tuhan mengatakan ini terhadap orang banyak pada saat itu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Katakan bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa ya saudara sekalian. Tuhan mengatakan ini kepada orang banyak. Ini pasti juga ditujukan kepada kita ya saudara sekalian. Karena ia ingin memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita untuk memperlengkapi kita. Oleh sebab itu dibutuhkan tindakan yang tepat untuk mendapatkan makanan yang benar. Yaitu bukan sekali dua kali Tuhan Yesus mengatakan ini dalam pasal 6 ya saudara sekalian. Yang makanan dari sorga. Ia ingin memberikan kepada kita makanan dari sorga, yaitu roti yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini berbicara tentang yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu yang dari dunia seperti roti atau makanan akan mengalami kerusakan. Namun Yesus menyatakan bahwa ada makanan yang tidak dapat binasa, yaitu roti dari sorga, di mana ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri, saudara sekalian. Ya, ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Jadi bagaimana untuk kita dapat bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, saudara sekalian. Hal nomor satu yang kita harus tahu, kita harus yakinkan dan periksa apa yang kita kejar sekarang ini, apakah sudah dalam kebenaran Tuhan atau sudah dalam kebenarannya atau kehendaknya Tuhan. Kita harus pastikan bahwa apa yang kita kejar sekarang ini adalah sudah dalam kebenaran Tuhan atau kehendak Tuhan. Ya saudara sekalian, kita harus periksa ya saudara sekalian. Nah, hal nomor 2, kita lihat di ayat firman Tuhan terambil di Yohanes 14 ayat 6.
Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 35, ada 3 ayat ya Argo. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 35 Argo. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya saudara sekalian. Kemudian di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya saudara. Kemudian di Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Saudara sekalian, ya. Manusia membutuhkan keselamatan dari Allah, dan keselamatan itu telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan hanya pada Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan sebelumnya, dan Allah menyatakan keselamatan itu adalah sebagai suatu anugerah melalui panggilan pertobatan manusia dengan menerima keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia. Yesus adalah kehidupan bagi manusia yang akan memberikan roti hidup dan air hidup yang dari sorga. Sebagaimana tadi di Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi saudara sekalian, yang datang kepada Tuhan Yesus tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa pusat dan sumber kehidupan itu hanya ada pada Tuhan Yesus saja, saudara sekalian. Ketika kita hidup dan bekerja di luar keselamatan Tuhan, maka kita sedang menjalani hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan, ya saudara sekalian. Seperti di Matius 4 ayat 4 katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara sekalian. Ya. Banyak manusia yang berlelah-lelah mencari kehidupan roti yang tidak mengenyangkan, ya saudara. Namun Tuhan memanggil kita kepada keselamatannya, agar kita hidup dan bekerja menerima roti dan air hidup darinya, yaitu mendengar dan melakukan firman-Nya. Jadi hal yang nomor 2 yang harus kita teliti, ya saudara sekalian, kita harus yakinkan dan pastikan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber bagi kita dan tidak ada yang lain. Karena Tuhan Yesus katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya saudara sekalian. Kita harus pastikan hal nomor 2 dalam bekerja untuk makanan yang kekal, ya saudara, makanan yang tidak binasa sampai hidup yang kekal, yaitu kita harus pastikan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber bagi kita dan tidak ada yang lain, saudara sekalian. Dan hal yang nomor 3, Argo bacakan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Demikian firman Tuhan. Ya.
Di 1 Yohanes 2 ayat 15-16 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang harus kita pelajari dan harus kita mengerti, kita belajar untuk tidak lagi terikat cinta dengan dunia dan keinginan dosa. Juga kita memiliki karakter Yesus, saudara sekalian ya. Jika kita mencari Yesus itu baik ya saudara sekalian. Orang yang mau mencari Yesus atau mempelajari Tuhan Yesus itu tentu baik. Namun apa motivasinya saudara sekalian? Kita harus periksa motivasi di balik itu. Jika mencari Yesus semata untuk memuaskan hasrat duniawi yang selalu terasa kurang, maka kelaparan dan kehausan itu akan terus melanda hidup kita. Padahal dahaga hidup hanya akan terpuaskan jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Sang Roti Hidup, yaitu ketika kita menempatkan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita, saudara sekalian, sehingga tidak ada lagi lubang dalam hidup kita. Ketika kita rela menyerahkan luka masa lalu, beban masa kini, saudara sekalian, dan kekhawatiran hari esok kepada Tuhan Yesus, maka dengan demikian kita akan menempuh perjalanan hidup kita dengan ringan dan sukacita. Karena kita yakin ada pribadi yang selalu berjalan bersama kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang nomor 3, kita belajar untuk tidak lagi terikat dengan cinta dunia dan keinginan dosa dan miliki karakter Yesus, saudara sekalian ya. Dan kemudian Argo bacakan 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21 katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya, saudara sekalian. Jadi hal yang nomor 4 yang kita harus lakukan, saudara sekalian, untuk kita bekerja untuk makanan yang tidak binasa ya saudara sekalian, makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal, yaitu kita abdikan diri kita kepada kerajaan Tuhan Yesus dengan tanpa batas, saudara sekalian ya, dengan mengambil juga bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita abdikan diri kita kepada kerajaan Tuhan Yesus dengan tanpa batas dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saudara sekalian. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu bagaimana membawa orang lain bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus, sehingga menjadikannya sebagai jalan dan tujuan hidup satu-satunya yang permanen. Ini adalah pekerjaan mencetak manusia memiliki karakter seperti Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Ini pekerjaan yang mulia sekali waktu kita menyelamatkan jiwa atau kita mencari jiwa untuk diselamatkan bagi kerajaan sorga. Sebagai anak Tuhan kita mengemban tugas menyelesaikan tugas Bapa di bumi ini. Karena Tuhan Yesus katakanlah, pergilah sampai ke ujung bumi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahannya. Kita jangan menjadikan kekayaan dunia menjadi tujuan hidup bagi kehidupan diri kita. Kita respon panggilan Tuhan Yesus yang mengajak kita semua bekerja, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, saudara sekalian. Orang percaya Tuhan Yesus harus selalu dalam perjuangan, setia bertekun, lakukan kehendak dan rencana Bapa, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk kita tidak binasa, yang artinya kita berkenan masuk dunia yang akan datang, menjadi mempelai Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan sampai selama-lamanya ya saudara sekalian. Jadi hal yang nomor 4 yaitu kita abdikan diri kita kepada kerajaan Tuhan Yesus
tanpa batas ya saudara, dengan tanpa batas. Kita abdikan diri kita kepada kerajaan Tuhan Yesus Kristus dengan tanpa batas dan kemudian ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian 4 hal tadi ya saudara sekalian, untuk kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu Tuhan Yesus yang mengatakannya sendiri ya saudara, kan juga itu arahnya adalah kepada dirinya, bahwa kita harus ingat bahwa satu saat kita nanti akan hidup yang kekal, yang selama-lamanya, miliaran tahun saudara sekalian, selama-lamanya hidup kekal. Hanya Tuhan Yesus yang mengatakan tentang hidup kekal saudara sekalian ya. Jadi Tuhan Yesus juga katakan ya saudara sekalian, untuk kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal saudara sekalian. Kita juga sudah selamat, jangan keselamatan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan Yesus katakan pergilah sampai ke ujung bumi, artinya menginjillah saudara sekalian, selamatkan jiwa, jangan diam. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan saudara sekalian. Apapun profesi dan keberadaan kita semua, keberadaan saudara, layanilah Tuhan. Dan segala sesuatu yang saudara kerjakan saat ini, saudara sebagai karyawan, saudara sebagai dokter, saudara sebagai pengacara, saudara sebagai apapun saudara sekalian ya, lakukanlah itu untuk Tuhan dan juga untuk jiwa-jiwa saudara sekalian ya, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudara sekalian dalam hidup ini kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan saudara sekalian. Janganlah kita mendukakan hati Allah saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan berjuanglah. Nah berjuanglah masuk pintu yang sesak itu, karena sempitlah masuk pintu yang sesak itu. Artinya berjuanglah untuk kita mencapai sorga. Bahkan kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Dia saudara sekalian, semasa hidup kita di bumi ini, Tuhan Yesus seperti di doa Bapa kami katakan, hidup kita di bumi akan seperti di sorga ya saudara sekalian. Artinya kita akan damai, kita akan sukacita dan hidup dalam kebenaran. Dan kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita saudara sekalian. Dan juga kita dalam hidup ini saudara sekalian berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan saudara sekalian. Untuk kita betul-betul hidup kudus saudara sekalian, bisa hidup kudus dalam kesucian dan selalu di dalam hadirat Allah. Di mana kesempatan pun Anda ada, saudara sekalian, ada kesempatan, berdiam dirilah sebentar, saudara sekalian. Diam di hadapan hadirat Allah, sebut nama Yesus dan sembah Dia. Dia Allah yang senang dibesarkan, Allah yang senang ditinggikan, Allah yang senang disembah, saudara sekalian. Dan kita juga dalam hidup jangan menyakiti hati sesama, jangan menjelek-jelekan orang, jangan menghakimi orang, saudara sekalian. Karena kita akan dihakimi, itu kata-kata Tuhan Yesus. Adalah saudara sekalian, kita hidup dalam kekudusan, kudus hati kita, kudus mata kita, kudus telinga kita, kudus pikiran kita, kudus mulut kita saudara sekalian ya. Saudara sekalian juga kita jaga perbuatan kita, pikiran kita dan hati kita. Ya saudara sekalian, berjuang untuk nama kita jangan sampai terhapus dari kitab kehidupan di sorga. Untuk nama kita selalu tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Demikian saudara sekalian, marilah kita semua menjalankan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa sampai kepada hidup yang kekal, yaitu kita memuliakan Tuhan Yesus ya, dan kemudian kita juga hidup di dalam firman-Nya dan menjadi pelaku firman-Nya. Terima kasih saudara sekalian, sekian dari firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang memberkati kami semua. Kami berdoa terus Tuhan pakai Ibu secara luar biasa, dan Tuhan beri kesehatan, umur panjang, kuasa kemuliaan Tuhan terus menyertai Ibu bersama keluarga. Puji Tuhan. Saudara diberkati, amin. Nah, saudara, ini penting sekali. Tadi Gembala Sidang kita yaitu mengajar kepada kita, mengingatkan kita, menasihati kita. Karena itulah saudara, hati seorang gembala ya. Hati seorang gembala itu rindu supaya domba-dombanya, jemaatnya senantiasa terpelihara. Amin.
senantiasa dijaga, dilindungi Tuhan, senantiasa diberkati Tuhan, supaya domba-domba jemaat Tuhan tidak terhilang, tidak diterkam atau dirampas oleh si jahat, saudara. Jadi inilah nasihat dari gembala sidang kita, bahwa kita harus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yaitu bertahan sampai kekekalan. Artinya apa? Ini mengingatkan kita semua bahwa fokus hidup kita bukanlah untuk dunia ini. Fokus hidup kita adalah untuk mengejar sorga. Karena hidup di dunia ini sementara. Umur kita ada batasnya. Kesehatan kita ada batasnya. Amin. Kepintaran kita ada batasnya. Ingatan kita ada batasnya. Semua yang ada di kolong langit ini, saudara, semua ada batasnya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Kekekalan hanya ada di dalam Yesus. Maka siapapun saudara yang percaya Yesus, siapapun saudara yang hidup untuk Tuhan Yesus, maka Tuhan jamin suatu hari kelak kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka tadi gembala sidang kita mengajar 4 hal, yaitu bagaimana supaya kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Yang pertama, kita harus pastikan apa yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Artinya apa, saudara? Kalau kita bekerja untuk kekekalan, maka yang kita kerjakan itu harus benar, harus seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka apapun yang saudara lakukan, kalau benar, kalau sesuai kehendak Tuhan, maka semua yang saudara kerjakan itu akan tetap ada sampai kita semua terbang ke surga. Amin. Nah, yang kedua tadi bagaimana supaya kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Kita harus pastikan bahwa Yesus satu-satunya sumber bagi kita, tidak ada yang lain. Artinya apa? Hanya Dialah sumber kehidupan kita, hanya Dialah sumber kebutuhan kita. Dia sanggup melakukan apapun, Dia sanggup memenuhi, mencukupi kebutuhan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Kita harus belajar untuk tidak terikat cinta akan dunia dan dosa, serta memiliki karakter Yesus. Jadi kalau saudara memastikan bahwa saudara bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan, saudara harus pastikan bahwa saudara tidak cinta dunia dan saudara tidak melakukan dosa, dan kita memiliki karakter Kristus. Dan yang keempat, bagaimana kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Tadi gembala sidang kita mengajarkan kita abdikan diri kita kepada kerajaan Kristus dengan tanpa batas dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi mari saudara harus abdikan diri saudara. Jadi pelayan, maksudnya pelayan di sini saudara nggak mesti jadi pendeta, nggak mesti jadi pengerja, ya. Saudara dengan bersaksi, tadi juga seorang bapak bersaksi bersama istrinya sembuh dari kanker kelenjar getah bening. Bahkan tadi cerita sebelum tindakan saudara, karena divonis harus tindakan, datang dulu ke ibadah jam 10 ini, ikut yaitu khotbah dari ibu gembala. Dan puji Tuhan selesai ibadah minta didoakan saudara, altar call. Dan puji Tuhan hasilnya tidak dibolongin lehernya saudara. Nah, ketika saudara bersaksi ya di rumah, di tempat bekerja, di sekolah, dimanapun saudara bersaksi, kuasa Tuhan termasuk melalui perjamuan kudus dan minyak urapan, maka saudara sedang mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus bagi kerajaan Tuhan. Maka hari ini saya doa kita semua bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan, sehingga hidup kita tidak hanya dijamin di bumi, tapi kita juga akan hidup kekal di surga. Amin. Maka sedikit saya menambahkan saudara, tadi saya baca ayat yang tadi gembala sidang kita sampaikan, yaitu Yohanes pasal 6 ayat 27 tadi dikatakan perkataan Tuhan Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Saudara, orang bekerja itu satu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi saudara kerja, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ya aparatur negara. Tujuan orang bekerja satu saudara, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan pangan. Jadi ada kebutuhan pangan dan sandang.
Tapi kebutuhan utama manusia adalah pangan. Jadi orang bekerja tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Dan sering kali kita lupa, ternyata kalau kita bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, ternyata walaupun kita makan banyak, makan enak, makan yang nikmat-nikmat, makan di restoran terkenal, di hotel-hotel yang terkenal, tapi pada akhirnya saudara, itu semua akhirnya akan sia-sia dan akhirnya akan berakhir begitu saja. Artinya apa? Kita nggak boleh hanya fokus kepada bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi kita harus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Waktu kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu akan tetap ada sampai kita menghembuskan nafas. Amin. Itu sebabnya sedikit saya mau tambahkan, apa maksud Tuhan dengan perkataan bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa, tapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Apa maksud Tuhan? Jadi sama saudara kalau lagi ngomong sama anak saudara, nak kamu harus gini ya, kamu harus gini ya, itu orang tua punya maksud, orang tua punya tujuan. Jadi bukan hanya ngomong basa-basi. Sama Tuhan pun ngomong ayat Yohanes 6 tadi ayat 27, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Nah ini kita mau belajar sedikit, apa maksud Tuhan dengan berkata bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan, bukan untuk makanan yang kepada kebinasan. Apa maksud Tuhan dengan perkataan ini? Saya pelajari yang pertama, kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah, sama-sama bersama saya katakan, yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Jadi apa maksud Tuhan dengan perkataan bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan? Maka ayat yang tadi baru kita baca ini perkataan Paulus. Paulus bilang bahwa dia bekerja, dia melayani bukan untuk hal-hal yang kelihatan. Kenapa? Karena hal yang kelihatan yaitu uang, makanan, jabatan, kekayaan, itu semuanya sifatnya sementara. Tapi kalau Paulus bekerja melayani Tuhan, menginjil seperti yang tadi gembala sidang kita ajarkan, memberitakan firman, bersaksi, walaupun itu enggak kelihatan hasilnya, tapi itu ternyata sampai kepada kekekalan. Jadi apa maksud Tuhan dengan perkataan bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan? Yang pertama, maksud Tuhan bahwa kita hidup bukan untuk hal-hal yang sementara. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau hidup bukan hanya untuk hal-hal yang sementara, tapi aku juga mau hidup untuk melakukan hal-hal yang abadi, yang kekal di kerajaan sorga. Amin. Jadi saudara hidup, saudara kerja, saudara bisnis bukan hanya untuk hal-hal yang sementara. Saudara harus hidup, saudara harus kerja untuk hal-hal yang kekal. Katakan amin. Kenapa kita nggak boleh hidup untuk hal-hal yang sementara? Karena hal-hal yang sementara itu sia-sia. Kita baca Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu. Stop dulu. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Salomo. Salomo bilang apa? Salomo bilang ketika aku meneliti. Jadi dia sedang merenung apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Apa yang dia kerjakan? Dia jadi raja. Apa yang dia kerjakan? Dia orang yang kaya. Di dunia ini tidak ada yang sekaya Salomo. Dan dia orang yang terhormat. Ratu Sheba dari Ethiopia datang mempersembahkan upeti hanya untuk mendengar hikmat Salomo. Jadi Salomo sedang merenung apa yang dia kerjakan, jadi raja, jadi orang kaya, jadi orang yang terhormat. Dia merenung, apa sih hasilnya dari semua itu? Lanjut kita baca tadi ayat 11. Dikatakan, dengan apa? Jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah, stop,
Apa yang sia-sia? Tadi yang dia kerjakan, yang dia lakukan, jadi raja, jadi orang kaya, jadi orang yang terhormat. Masih ayatnya munculin, jadi raja, jadi orang kaya, jadi orang yang terhormat. Ternyata adalah sia-sia. Terus, dan usaha menjaring angin. Kata sia-sia itu berasal dari kata Ibrani hebel. Hebel itu saudara, orang seperti nangkep angin. Saudara bisa nangkep angin? Nggak bisa, sia-sia. Terus memang tak ada apa? Keuntungan di bawah matahari. Jadi sekali lagi yang pertama saudara harus ingat apa maksud Tuhan dengan berkata bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan. Yang pertama, hiduplah bukan untuk hal yang sementara. Kenapa? Karena yang sementara apa? Sia-sia. Yang kedua, apa maksud Tuhan bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan? Kita baca bersama Yohanes pasal 6. Ini sambungan ayat 27 tadi, 28 dan 29. Sama-sama kita baca, 2-3 ya. Lalu kata mereka kepadanya, stop dulu, kata siapa? Kata murid-murid. Kepada siapa? Kepada Yesus. Setelah apa? Setelah ayat 27 Yesus bilang bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan. Lalu dijawab murid-muridnya. Lalu kata mereka kepada Yesus. Apa kata murid-murid kepada Yesus? Lanjut sama-sama 2-3 ya. Apakah yang harus kami lakukan? Jadi setelah Yesus ngomong bekerjalah untuk hal-hal yang bertahan sampai kekekalan, murid-muridnya tanya, ya udah, jadi kita harus lakukan apa Yesus? Lanjut. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, dimaui Allah. Ayat 29, sama-sama 2-3 ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi saudara mengerti ya, ayat 27 Yesus ngomong, ayo murid-murid, ayo kita semua jemaat Tiberias bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan. Lalu murid-murid tanya, jemaat Tiberias tanya, ya udah, kami kerja apa nih Tuhan Yesus? Tuhan Yesus jawab, ini loh pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Apa pekerjaan yang Tuhan kehendaki? Percaya Yesus. Maka yang kedua, yang Tuhan maksud dari perkataan itu, Tuhan mau saudara percaya penuh kepada Tuhan. Hari ini apapun masalahmu, percaya Tuhan bisa tolong. Hari ini apapun pergumulanmu, percaya Tuhan pasti bisa beri jalan keluar. Hari ini apapun penyakitmu, percaya Tuhan sudah tanggung segala penyakit di atas kayu salib dan Dia bisa sembuhkan penyakitmu. Hari ini kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, percaya Tuhan bisa ubahkan suamimu, Tuhan bisa ubahkan istrimu, Tuhan bisa ubahkan orang tuamu, Tuhan bisa ubahkan orang-orang di sekitarmu. Tuhan bisa ubah hidup saudara. Kuncinya percaya. Ayo Pak, percaya Pak. Saudara yang belum kerja, percaya. Saudara yang usahanya sedang mendelep, percaya. Anak-anak muda yang masa depannya mungkin sedang suram, percaya. Cuma itu Pak, Bu, cuma itu yang Tuhan mau, percaya. Karena waktu kita percaya, disitulah Tuhan bekerja. Waktu kita percaya, disitulah Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan gak bisa selamatkan kita kalau kita gak percaya. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapa yang tidak binasa? Yang percaya. Hari ini jangan ragu, percaya Tuhan bisa ubah hidupmu. Tuhan bisa berkati saudara. Tuhan bisa sembuhkan penyakit saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa kita harus percaya Yesus? Karena apa yang Dia lakukan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Kita baca Pengkhotbah 3 ayat 14. Sama-sama 2, 3, ya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan Allah akan tetap ada. Kapan? Akan tetap ada kapan? Untuk selama-lamanya. Terus,
itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia apa? Takut akan Tuhan. Bukan takut sama bos saudara. Bukan takut sama yang ngasih utang. Bukan takut yang sama nyewain rumah. Bukan takut yang ngasih kerjaan. Tapi takut sama siapa? Tuhan. Takut sama Tuhan di sini bukan berarti Tuhan serem. Bukan berarti Tuhan galak. Tuhan sayang sama saudara. Takut Tuhan di sini artinya apa? Saudara menghormati Tuhan. Kapan saudara menghormati Tuhan? Waktu saudara nggak malu-maluin Tuhan. Kapan kita malu-maluin Tuhan? Waktu kita dosa. Waktu saudara dosa Tuhan malu. Ya ampun, kok anakku gini. Waktu saudara jahat sama orang, Tuhan malu. Waktu saudara bertengkar, Tuhan malu. Bapak Ibu jangan bertengkar. Kalau Bapak Ibu bertengkar, Tuhan malu. Nggak ada yang amin. Itu sebabnya gereja Tiberias ada retreat pasutri. Nah, ini iklan dulu gitu saudara ya. Ya, retreat pasutri ya, bulan Oktober tanggal 12 sampai 14. Nah, ayo daftar pasangan muda, pasangan senior. Nanti di situ retreat pasutri supaya saudara diajar, ya dididik. Ya suami istri jangan bertengkar. Sama nih kalau orang tua nih, orang tua punya anaknya bertengkar. Abang bilang sama adik, bertengkarnya di YouTube lagi gitu. Abangnya bilang, dasar kamu adik yang salah, ngajarnya salah. Adiknya bilang, kamu abang yang salah, kamu begini salah, ngajarnya salah. Nah bapaknya yang lihat anaknya bertengkar di YouTube lagi, malu nggak bapaknya? Malu. Jadi kita orang Kristen, orang percaya jangan bertengkar. Malu. Saya suka lihat orang bertengkar saudara. Ya ampun, malu. Malu nggak saudara orang tua lihat anaknya bertengkar? Malu, jangan bertengkar. Nggak usah orang tua, anak-anak aja lihat bapaknya sama mamanya bertengkar. Malu nggak anaknya? Ya ampun, malu-maluin gitu. Ya jangan bertengkar ya. Kan gak ada yang amin kan? Ketahuan habis bertengkar ini. Jangan bertengkar. Apalagi bertengkar di media sosial. Wah salah kamu, jangan bertengkar. Malu kita dilihatin orang. Malu. Dan itu dicontoh. Tuhan malu. Saudara pikir saudara bertengkar Tuhan senang. Ah bagus kau bertengkar ya, bertengkar. Siapa yang senang waktu kita bertengkar? Iblis. Jadi saudara yang suka bertengkar, iblis lagi senang sama saudara. Iya. Jangan bertengkar. Amin. Saling mengasihi. Iya, karena Tuhan Yesus bilang apa? Kalau pipi kananmu ditampar, apa? Kasih pipi kiri. Jangan bertengkar. Ayo kita yang gak bertengkar boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, jemaat jangan bertengkar ya. Pelayan Tuhan jangan bertengkar ya. Malu Tuhan kita. Tuhan dilihat dari surga malu lihat bertengkar, ya ampun, mana sih anakku ini bertengkar pula gitu. Ya. Jadi yang keberapa saya jadi lupa ini saudara. Jadi yang kedua, Tuhan mau kita percaya. Yang ketiga, yang terakhir kita baca di dalam menjelat ya. Di dalam Matius 6, 38, 39. Sama-sama 2, 3, ya. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang
hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi apa maksud Tuhan? Tuhan bilang bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan. Maksud Tuhan itu apa? Supaya tidak ada satupun kita yang terhilang. Jadi Tuhan gak mau saudara terhilang. Itu sebabnya Tuhan bilang ayo bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan. Supaya apa? Supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman. Itu sebabnya kenapa setiap minggu almarhum gembala sidang kita Pendeta Pariaji perjamuan supaya tidak ada yang tertinggal, supaya tidak ada yang terhilang. Karena kalau tertinggal saudara, wah susah itu saudara. Dikejar-kejar antikris saudara, mengalami masa kesukaran. Maka kerinduan gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji supaya kita semua suatu hari sangkakala itu ditiup. Kita semua lagi perjamuan kudus. Dan kita semua terbang kawan awan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami terus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu ibadah yang sejati. Sama-sama, ku sembah, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepada kemuliaan
ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Sekali lagi sama-sama sembah Dia dengan segenap hatimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam pelayanannya. Bersama keluarga besarnya Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bersama-sama di siang hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama di Tiberias. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Menggunakan kembali dengan gereja di dan darah Tuhan Yesus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Matius 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah,
inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, kalau kita mendengar ayat tadi, kita dapat melihat bahwa memang Tuhan Yesus memberikan pengampunan dosa kepada kita. Kita dilayakan, ya saudara sekalian, di mata Tuhan. Dan kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal, ya saudara sekalian. Hidup kekal ditemukan dalam tubuh darah Yesus, dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kemudian juga kita akan dimuliakan, saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan bahwa Dia tinggal di dalam kita dan kita pun tinggal di dalam Dia, ya saudara sekalian. Dan katakan juga Tuhan Yesus mengatakan, minta apa saja maka akan diberikan, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini selalu rajin menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Kita memperingati selalu karya keselamatan yang Tuhan Yesus Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dia menumpahkan tubuh darahnya, saudara sekalian, untuk kita, keselamatan kita dan pengampunan dosa kita. Ya saudara sekalian, juga di Wahyu 6 ayat 6-8 dikatakan bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya 3 jelai cupak sedinar, artinya jangan rusakkan minyak dan anggur semakin hari, artinya semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin susah. Tapi kita yang ada perjamuan kudus di dalam hati kita, ya di dalam diri kita, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian juga saudara sekalian, kita menjadi pelaku daripada firman-Nya, maka saudara kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut. Kita akan terluputkan, terlebih kita hidup yang baik sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, memuliakan Tuhan Yesus dan hidup dalam kekudusan-Nya, maka kita betul-betul memuliakan Tuhan dan tidak akan mengalami, ya saudara sekalian, kalau kita juga dapat memanage hidup kita dengan baik, ekonomi kita dengan baik, maka kita tidak akan mengalami kesukaran atau resesi dalam hidup kita. Ya saudara, terima kasih saudara sekalian, kita semua selalu rajin, ya saudara sekalian, kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus setiap minggu, dan kalau bisa setiap hari, saudara sekalian. Kalau saudara misalnya dari gereja sudah habis, saudara bisa bikin roti tawar sementara dan kemudian jus anggur, ya saudara, campur dengan air, ya. Dan kemudian melalui YouTube, ya angkat perjamuan untuk keluarga saudara sekalian kalau habis, kalau tidak ada dari gereja, tapi kalau bisa ambil dari gereja, puji Tuhan saudara sekalian. Ya, sekarang kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti saudara sekalian. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka.
Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak stroke, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa, dan Anda yang sakit, imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajak kepada gembala sidang, yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias
untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dan oleskan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, oleskan minyak ini pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit iman, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh mau hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya di hidup kami ini ya Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua anak-anak-Mu yang saat ini beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Dan berkati seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Kami klaim oleh darah Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sehat dan sembuh. Dan berikan pasukan malaikat-Mu selalu menjaga seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus penuh wibawa ilahi. Penuh berkat-Mu turun melimpah atas mereka. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah turun melimpah atas mereka. Dan terjadilah dalam hidup kami semua ya Tuhan Yesus. Doa yang Kau ajarkan sendiri yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan anak-Mu selalu berhasil. Dan berikan anak-anak-Mu jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Selalu berkemenangan di dalam Engkau, menang atas setan, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan, berikan proyek-proyek baru untuk pengusaha-pengusaha, untuk pekerja, atau siapapun Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus mereka berkat-Mu selalu dalam kecukupan untuk hidup mereka Tuhan Yesus. Kami tolak segala penghalang berkat dan rumah tangga selalu dalam satu hati, dalam kasih mula-mula, dalam cinta mula-mula ya Tuhan Yesus, dan selalu damai. Dan apapun yang diperlukan oleh rumah tangga dari jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu tercukupi. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia diberkati Tuhan, berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan apa yang diperlukan di dalam hidup ini tercukupi. Dan kami berdoa untuk koordinator, pekerja, tim worship, dan semua media, Tuhan Yesus, dan juga greeter, choir, dan kemudian Buanerges, dan Beloved Kids, semua diberkati Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan selalu berhasil dan diberkati dan pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro diberkati Tuhan bersama istri dan anak, Ibu Radinar Samosir diberkati Tuhan sehat, dan Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Tuhan Yesus, dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati,
dan Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan kedua orang tuanya, Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua anaknya diberkati, Pak David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, Liana dan Pak Antoni diberkati, dan Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami, dan kasih juga dan kuasa dan mujizat selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan akan dialami oleh anak-anak-Mu jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu selalu nyata, kuasa-Mu Engkau nyatakan diri-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang harusnya disembah, dan Allah yang mengasihi kami, Allah yang merasakan apa yang kami rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan Yesus gereja Tiberias Indonesia ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dan kami semua yang ada di dalam Tiberias Indonesia, gereja Tiberias Indonesia selalu dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan, dan selalu ada wibawa ilahi dimanapun kami berada, disertai Tuhan dan disayang Tuhan. Roh Kudus selalu mengurapi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara sekalian, saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Kami semua diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa. Kuasa pengurapan Tuhan terus menyertai Ibu bersama anak-anak, menantu dan cucu. Senantiasa dipakai Tuhan menjadi alat yang tangguh bagi kerajaan sorga. Saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu yang beribadah di Tiberias Gading Nias. Sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dimanapun mereka sedang berada hari ini. Kiranya berkat kuasa mujizat Kau curahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini. Berkati pemimpin pujian Pak Yoris Stefane, juga Sony Saragi bersama keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Tono, Gerald, Sandi, juga Ebram bersama keluarga mereka diberkati. Seluruh anak-anak muda choir, menerima tamu, food collector, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, juga koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak, menantu, cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Terus pakai menjadi alat-Mu yang tangguh bagi kerajaan sorga. Berkati juga Kargo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, dan semua kami keluarga besar Gereja Tiberias diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini berkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima
kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom.